Musibah lagi, ribuan orang di barat laut Cina terpapar bakteri Brucella bocoran lab negara. Musibah melanda Cina lagi. Otoritas kesehatan Cina melaporkan adanya ribuan orang di barat laut negara itu yang dinyatakan positif mengidap penyakit brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Bakteri itu berasal dari laboratorium pabrik biofarmasi milik negara yang mengalami kebocoran. Sebanyak 3.200 orang telah terjangkit brucellosis, penyakit yang biasanya muncul karena kontak dekat dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi Brucella. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri, sendi, dan sakit kepala, seperti yang dilaporkan pejabat kesehatan di kota Lanzhou. Awalnya sebanyak 1.400 orang dinyatakan positif mengidap penyakit itu. Namun otoritas kesehatan menyatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia lainnya. Pihak berwenang Cina menemukan pabrik biofarmasi itu telah menggunakan disinfektan kadaluarsa dalam produksi vaksin Brucella untuk hewan yang terjadi antara Juli dan Agustus tahun lalu. Ini berarti bakteri itu tidak dibasmi di knalpot pabriknya. Lebih dari 20 mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Lanzhou yang beberapa di antaranya pernah ke institut tersebut telah dinyatakan positif terpapar. Biasanya menurut Komisi Kesehatan Lanzhou, domba, sapi, dan babi paling sering terlibat dalam penyebaran bakteri tersebut. Hal itu diperkuat dengan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat bahwa penularan brucellosis dari orang ke orang sangat jarang, tetapi beberapa gejala dapat berulang atau tidak pernah hilang. Pihak berwenang Lanzhou mengatakan pabrik yang meminta maaf awal tahun ini telah dicabut izin produksi vaksin brucellosisnya. Kompensasi untuk pasien akan dimulai secara bertahap mulai Oktober. Bakteri itu berasal dari laboratorium pabrik biofarmasi milik negara yang mengalami kebocoran. Sebanyak 3.200 orang telah terjangkit brucellosis, penyakit yang biasanya muncul karena kontak dekat dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi Brucella. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri sendi, dan sakit kepala, seperti yang dilaporkan pejabat kesehatan di kota Lanzhou. Awalnya 1.400 orang dinyatakan positif, namun otoritas kesehatan mengatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia lainnya. Saat memproduksi vaksin Brucella untuk hewan, pabrik ini menggunakan desinfektan dan pembersih kadaluarsa. Limbah gas yang terkontaminasi ini membentuk aerosol yang mengandung bakteri dan bocor ke udara, terbawa angin ke Institut Penelitian Hewan Lanzhou, tempat wabah pertama kali dilaporkan. Beberapa orang dari institut itu mulai melaporkan infeksi pada November, dan penularan penyakit itu dengan cepat meningkat. Pada akhir Desember 2019, setidaknya 181 orang di institut itu telah terinfeksi brucellosis. Menurut kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, pasien yang terinfeksi lainnya termasuk mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Lanzhou. Wabah itu bahkan menyebar ke provinsi Heilongjiang di ujung paling timur laut negara tersebut, di mana 13 orang positif sebelumnya telah bekerja di Institut Dokter Hewan pada Agustus 2019. Beberapa bulan setelah wabah, pejabat provinsi dan kota meluncur penyelidikan kebocoran di pabrik. Pada Januari 2020, pihak berwenang telah mencabut izin produksi vaksin untuk pabrik itu dan mencabut nomor persetujuan produk untuk 2 vaksin brucellosis produksi mereka. Sebanyak 7 nomor pengesahan produk obat hewan juga dibatalkan dari pabrik tersebut. Pada Februari 2020, pabrik itu mengeluarkan permintaan maaf publik dan mengatakan telah menghukum berat 8 orang yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dalam upaya tanggapan dan pembersihan dan berkontribusi pada program kompensasi bagi mereka yang terkena dampak. Komisi Kesehatan Lanzhou juga mengumumkan 11 rumah sakit umum akan memberikan pemeriksaan rutin dan gratis untuk pasien yang terinfeksi. Namun laporan itu tidak memberikan rincian tambahan tentang kompensasi untuk pasien. Penyakit brucellosis yang juga dikenal sebagai demam Malta atau demam Mediterania ini dapat menyebabkan gejala termasuk sakit kepala, nyeri otot, demam, dan kelelahan menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Meskipun beberapa gejala ini mungkin mereda, beberapa gejala bisa menjadi kronis atau tidak pernah hilang, seperti radang sendi atau pembengkakan pada organ tertentu. COVID-19 masih menjadi masalah di seluruh dunia. Setiap hari selalu ada kasus baru di berbagai negara. WHO sebut Presiden Cina Xi Jinping bisa dilengsarkan jika teori COVID berasal dari laboratorium di Wuhan terbukti kebenarannya.
Presiden China Xi Jinping bisa saja dipaksa mundur dari jabatannya jika para ilmuwan bisa membuktikan COVID berasal dari laboratorium di Wuhan. Sejak wabah virus corona muncul teori konspirasi bahwa penyakit tersebut berasal dari Institut Virologi Wuhan. Penasehat Badan Kesehatan Dunia James Medsal mengatakan, konsekuensinya yang bakal diterima Xi begitu besar jika teori itu akhirnya terbukti. Apabila terdapat buktinya, maka China akan terancam dikucilkan oleh seluruh dunia. Medsal menuturkan temuan itu akan memicu kemarahan banyak orang, keluarga yang kehilangan anak, orang tua, maupun pasangan mereka. Tidak hanya akan menjadi kesalahan besar, kejadian itu bakal dipandang sebagai upaya penutupan kejahatan. Sementara itu, presenter Majid Nawaz mengatakan konsekuensi besar bakal dihadapi Beijing apabila teori itu terbukti kebenarannya. Sebelumnya, upaya Dinas Rahasia Inggris yang memutuskan untuk menyelidiki asal-usul virus corona membuat hubungan London dan China memanas. Ketegangan semakin menguat dengan pernyataan Presiden Amerika Joe Biden yang meminta agar investigasi sumber corona berasal dilakukan. Beijing berulang kali membantah bahwa Institut Virologi Wuhan sebagai sumber corona. China gusar isu itu kembali diangkat dan menyebut investigasi itu layaknya upaya Amerika menemukan senjata pemusnah massal di Irak. Sebuah editorial yang diterbitkan surat kabar pemerintah Global Times bahkan menuding pemerintah Amerika arogan. Mereka menyebut Amerika tidak mempunyai otoritas yang lebih besar dari Badan Kesehatan Dunia. China juga menuduh Amerika memainkan permainan politik dengan menjadikan WHO untuk alat kepentingan mereka. Sebelumnya, ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia telah menemui bukti bahwa COVID-19 telah menyebar lebih luas di China pada 2019. Para ahli telah mendeteksi ada 13 varian di Wuhan pada Desember 2019. Fakta itu mengindikasikan virus corona menyebar lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya. Penyelidik utama WHO Peter Ben Embarek mengatakan kepada CNN, timnya menggunakan sampel genetik parsial dan mengidentifikasi kasus virus corona pada Desember 2019. Pada awal pandemi, 174 kasus pertama yang dilaporkan di Wuhan. Kendati demikian, ilmuwan Denmark itu mengatakan mungkin ada lebih banyak kasus. Setidaknya 1.000 orang mungkin telah terinfeksi pada Desember 2019. Fakta baru soal laboratorium Wuhan yang diduga sebagai tempat munculnya virus corona juga terungkap. Institusi itu dilaporkan sempat mengajukan paten untuk membuat kandang kelelawar. Kandang itu menampung kelelawar hidup yang akan digunakan untuk keperluan pengujian virus, sebagaimana dilaporkan Daily Star. Institut Virologi Wuhan mengajukan hak paten pada Januari 2019, 11 bulan sebelum kemunculan virus corona. Dalam kandang itu, kelelawar harus mampu tumbuh dan berkembang baik secara sehat dalam kondisi buatan. Kabar itu berhembus setelah Organisasi Kesehatan Dunia pekan lalu menyatakan kebocoran dari laboratorium sangat tidak mungkin, yang juga telah ditegaskan oleh China.